Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky dalam pembelajaran IPA. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, meliputi struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jadi, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu memberikan inspirasi untuk ilmuwan menciptakan suatu teknologi. Nah, apa aja sih teknologinya? Sebenarnya ada banyak teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Namun, di sini kita akan membahas 4 teknologi saja, yaitu yang pertama ada panel surya atau solar cell, kemudian kedua sensor cahaya atau fotoresistor, dan yang ketiga lapisan pelindung dan pengilap, serta keempat adalah alat pemurnian air. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada panel surya. Ada gak kalian yang paham mengenai panel surya? Apakah kalian pernah melihat? Bahkan adakah dari kalian yang punya panel surya? Oke, jadi panel surya itu merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, cara kerjanya, pada panel surya, ketika energi matahari yang dikumpulkan menabrak permukaan panel akan menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian akan menghasilkan energi. Jadi, ketika cahaya matahari dikumpulkan di sini, dia akan menabrak permukaan panel. Ini menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian menghasilkan energi listrik. Mekanisme dari panel surya ini terinspirasi dari cara kerja fotosintesis pada daun. Nah, kalian masih ingat gak sih proses fotosintesis itu bagaimana sehingga bisa menginspirasi panel surya? Oke. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui satu saluran dan menyebabkan muatan positif juga ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Kedua energi inilah yang nantinya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Jadi, kalau panel surya tadi, energi matahari menjadi energi listrik. Nah, untuk fotosintesis, sinar matahari menjadi energi kimia, tuh ya. Sehingga panel surya terinspirasi dari fotosintesis di daun. Nah, apa aja sih sebenarnya keunggulan panel surya? Oke, di sini ada beberapa keunggulan panel surya. Yang pertama, panel surya termasuk ramah lingkungan. Kenapa disebut sebagai ramah lingkungan? Karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Kemudian panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, panel surya itu memanfaatkan energi matahari, dan energi matahari itu sumber yang berlimpah, tidak habis. Kemudian yang ketiga, panel surya itu mudah dipasang dan memiliki pemeliharaan atau biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Jadi mudah pemeliharaannya, murah juga biayanya. Kemudian banyak di dunia ini negara yang menawarkan insentif yang menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Kemudian panel surya tidak kehilangan banyak efisien dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Jadi sampai 20 tahun pemakaian panel surya itu tidak kehilangan banyak emisi atau lebih efisien ya.
Teknologi yang kedua yaitu sensor cahaya atau photoresistor atau light dependent resistor, bisa disingkat LDR. Ini merupakan suatu resistor yang memiliki nilai resistensi bergantung kepada sedikit banyaknya cahaya yang jatuh di permukaan sensor tersebut. Nah, cara kerja dari LDR adalah pada malam hari, karena tidak terkena cahaya menyebabkan resistensinya menjadi bertambah besar. Sebaliknya, resistensinya menjadi kecil apabila terkena cahaya pada siang hari. Nah, LDR ini pada umumnya berkombinasi dengan sejumlah transistor hingga membentuk rangkaian lampu yang otomatis. Contohnya, lampu penerangan jalan. Nah, lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya. Bagaimanakah cara kerja lampu penerangan jalan sehingga dia bisa menyala dan mati secara otomatis? Nah, coba simak ini. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, jadi akan kena sensornya, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Namun, saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Begitu ya. Nah, mekanisme dari lampu penerangan jalan ini terinspirasi dari cara kerja tanaman kaktus. Teknologi yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kalian melihat daun talas, kemudian daun teratai, kemudian ada juga daun yang lainnya yang mengkilap? Itu terlihat bersih dan tahan air ya. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Nah, jika kamu melihat melalui mikroskop, jadi penampang melintang dari daun ini, maka kamu akan melihat pada permukaan daun terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Nah, kutikula ini tersusun atas senyawa lipid lemak berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Hidro itu air, fobik itu fobia, tidak suka. Jadi hidrofobik, tidak suka air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini, maka tidak akan membasahi daun, anti air. Nah, tahukah kalian, ilmuwan telah mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya, pada semir sepatu ini, ketika kamu mengaplikasikan semir sepatu ke sepatu, maka akan terlihat mengkilap. Kemudian, ada juga lapisan pengilap pada mobil ini. Kalau kamu semprot atau kamu lapkan ke mobil, maka akan terlihat mengkilap. Dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya. Nah, teknologi yang keempat ada alat pemurnian air. Kalian pasti pernah ya main ke waduk atau danau atau bahkan yang punya kolam di rumah. Kalau kamu melihat enceng gondok tersebut, apakah airnya terlihat jernih? Oke. Beberapa kolam yang ada enceng gondoknya, airnya terlihat jernih. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Oke. Ketika kamu melihat akar enceng gondok, kamu akan melihat akarnya yang berbentuk serabut, yang banyak dan juga rapat. Nah, akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh akar enceng gondok, sehingga airnya yang semula kotor itu bisa terlihat jernih karena semuanya sudah diserap oleh akar dari tanaman enceng gondok.
Nah, ini coba dilihat ya. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron ya. Jadi mikroskop elektron itu mikroskop yang bisa digunakan untuk mengetahui suatu partikel atau zat yang kecil sekali. Nah, di sini ketika kamu mengamati sel akar, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Nah, salah satunya adalah aquaporin. Membran lubang kecil yang terdapat pada membran ini namanya aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel air tidak dapat masuk melalui aquaporin. Jadi, airnya kan masuk lewat aquaporin akan tersaring. Selain air tidak bisa masuk, seperti racun, kemudian timbal dan sebagainya itu tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya air, sehingga airnya menjadi jernih karena di sini terjadi penyaringan. Nah, asal kalian tahu, mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Nah, teknologi ini akan membuat air yang kotor dapat disaring sehingga menjadi air bersih dan bisa dikonsumsi. Ini ya teknologinya. Kalau di TV itu pernah kan kalian melihat iklan Pure It? Itu merupakan suatu alat pemurnian air yang terinspirasi dari enceng gondok di danau, kemudian waduk dan juga kolam. Oke anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada paving atau blok, kemudian ada charger elektrik. Itu bisa kalian pelajari ya, coba kalian searching di internet. Apa saja teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Oke, sekian untuk hari ini. Tugasnya adalah mengerjakan buku paket halaman 149 sampai 152 ya. Dan tidak perlu dikumpulkan. Kalian gunakan sebagai latihan pengerjaan soal saja karena tanggal 21 September sampai tanggal 24 September sudah dilakukan PTS. Jadi banyak-banyak latihan soal ya. Oke, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.